Baik, lanjut ke pendahuluan. Saat ini, berjuang melawan epidemi coronavirus pneumonia COVID-19 sudah memasuki tahap yang menentukan, dan gizi pengobatan pasien yang sakit kritis adalah langkah utama untuk mengurangi angka kematian. Makalah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efek terapi nutrisi pada pasien COVID-19 yang sakit kritis, mempertimbangkan pengalaman klinis garis depan dan karakteristik metabolik pasien yang sakit kritis. Kami telah membuat rekomendasi tentang karakteristik metabolisme nutrisi, screening nutrisi, persyaratan nutrisi, pilihan program dan pendekatan nutrisi, dan metode pemantauan nutrisi selama perawatan untuk kritis pasien COVID-19 yang sakit. Baik, lanjut ke kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi dapat dilihat dan harus tercukupinya poin-poin tersebut, yaitu tercukupinya kebutuhan energi, tercukupinya rasio glukosa lipid, tercukupinya cairan, tercukupinya trace elemen, tercukupinya protein, dan yang terakhir tercukupinya lemak. Lalu lanjut ke monitoring sisa makanan atau asupan makanan. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan metode rekal, yaitu bertanya pada pasien lewat intercom. Lalu yang kedua, menggunakan data sekunder dari perawat yang memberikan makanan kepada pasien. Lanjut, untuk memenuhi angka kecukupan harus tahu total energinya dan harus mencukupi zat gizi makro. Gizi makro itu
mencangkup protein, karbohidrat, lemak, energi. Lalu untuk zat gizi mikro harus tercukupi vitamin dan mineralnya. Lalu lanjut ke asuhan gizi, melanjutkan screening gizi, yaitu tahap yang dilakukan yaitu kita screening gizi atau rujukan. Setelah kita screening gizi, lalu kita ke asesmen gizi. Setelah ke asesmen gizi, lalu diagnosis gizi, lalu ke intervensi gizi, lalu ke monitoring dan evaluasi gizi. Setelah itu memutar lagi ke asesmen gizi. Seperti itu berkelanjutan. Baik, lanjut ke pelacakan kekurangan gizi karena ketidakseimbangan pasokan dan permintaan kebutuhan energi. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu peningkatan konsumsi energi karena faktor-faktor seperti demam, peningkatan kerja otot, pernapasan, ventilasi mekanis. Konsumsi energi meningkat dan karenanya permintaan energi juga meningkat. Lalu yang kedua, gangguan metabolisme. Pemanfaatan glukosa yang terganggu, peningkatan katabolisme protein dan lemak, menyebabkan keseimbangan nitrogen negatif dalam tubuh. Lalu yang ketiga, asupan yang tidak ada kuat dan malabsorpsi nutrisi, kehilangan nafsu makan, dyspnea, ventilasi mekanis, gangguan kesadaran adalah faktor pasien yang terbaring di tempat tidur yang menyebabkan asupan nutrisi yang tidak cukup. Coronavirus dapat secara langsung menyerang saluran pencernaan. Pengobatan obat atau intoleransi nutrisi enteral dapat menyebabkan diare, mual, muntah, dan disfungsi gastrointestinal lainnya, yang dapat menyebabkan malabsorpsi dan peningkatan kehilangan nutrisi.
Lalu lanjut ke perawatan nutrisi untuk anak-anak yang sakit kritis dengan tipe baru. Nah, di sini perawatan nutrisi anak-anak dengan tipe baru, anak-anak yang sakit kritis selama 28 hari sampai 18 tahun, pada dasarnya mirip dengan orang dewasa. Dengan sedikit perbedaan, formula Scoville dapat digunakan untuk menentukan jumlah target energi. Dan itu juga dapat merujuk pada anak-anak berusia 1 hingga 8 tahun pada 50 kilokalori per kilogram atau anak-anak 5 hingga 12 tahun dengan 880 kilokalori per hari. Sebagai nilai target referensi untuk estimasi pengeluaran energi di fase akut 39-40. Jumlah protein target adalah 1,5 gram per kilogram per hari. Untuk bayi dan anak kecil, jumlah protein yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk mencapai keseimbangan nitrogen positif. Formulasi peptida pendek lebih umum untuk persiapan IN pada anak yang sakit kritis. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.